Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4B dari Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Diah Pramesti, Naupal Abdillah, Aprijal Arif, Alicia Fitria, Wanda Oksa Prilia, dan Elpa Rizkia. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai politik luar negeri Indonesia dari masa demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin. Kalau begitu, mari kita mulai. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selalu sama dari masa ke masa. Seperti yang telah kita ketahui, sejak tahun 1948, Indonesia selalu memegang teguh landasan politik luar negeri bebas dan aktif, yang dimana Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, serta aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan dunia. Namun terkadang arah politik luar negeri Indonesia lebih ke blok barat atau blok timur tergantung kepentingan Indonesia sendiri. Menurut Siburi dalam buku Indonesia dan Timur Tengah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri. Yang pertama adalah falsafah bangsa, yang kedua adalah kepentingan nasional yang ingin dicapai, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan atau figur penguasa, keempat adalah kondisi perekonomian dan militer, dan kelima adalah situasi dunia internasional yang berkembang pada saat itu. Pada masa revolusi kemerdekaan, Indonesia juga berjuang menggunakan taktik politik luar negerinya. Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi dengan India atau biasa dikenal sebagai diplomasi beras. Indonesia mengirim 500.000 ton beras untuk rakyat India yang sedang kelaparan. Dan pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan dan pakaian yang dibutuhkan oleh Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1947, Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan pertama kali dari Mesir. Sebelum pengakuan, Mesir mengirim Muhammad Abdul Mukmin yang merupakan konsul jenderal Mesir berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Dan hal ini memperlihatkan kehebatan dari diplomat Indonesia dalam meyakinkan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Di tahun yang sama dibangun juga Indonesia Office atau kantor urusan Indonesia di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi pemerintah di sana, dan sekaligus upaya menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Dan misi diplomasi resmi pertama Indonesia dilakukan oleh para diplomat ketika dilaksanakannya perundingan Linggarjati. Salah satu hasil dari perundingan ini adalah dengan pengakuan Belanda terhadap wilayah Indonesia. Dan sejak saat itu diplomasi terus berjalan untuk kemerdekaan Indonesia. Kondisi politik yang menjadi latar belakang dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika di antaranya yaitu Perang Dingin yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta masalah-masalah kolonialisme yang terjadi di wilayah Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Sebelum terselenggaranya KAA, ada beberapa konferensi yang dilaksanakan untuk membahas pelaksanaannya. Di antaranya yaitu Konferensi Kolombo atau Konferensi Pancanegara I yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi ini dihadiri oleh UNU dari Burma, Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali dari Pakistan, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, serta Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Setelah itu dilaksanakan Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara II pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954 yang dihadiri oleh para peserta Konferensi Kolombo. Konferensi ini menghasilkan beberapa putusan penting terkait pelaksanaan KAA, di antaranya yaitu menetapkan 5 negara peserta konferensi sebagai negara sponsor, kemudian menetapkan jumlah negara undangan, tempat pelaksanaan, hingga tujuan pelaksanaan KAA itu sendiri. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Hasil dari KAA sendiri biasa disebut dengan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung memasukkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB
serta prinsip-prinsip Jawaharlal Nehru. Pelaksanaan KAA sendiri membawa keuntungan bagi Indonesia, yakni ditandatanganinya kesepakatan Dwikewarganegaraan dengan RRC serta mendapatkan dukungan untuk masalah Irian Barat. Pada 7 Januari 1965, Indonesia hengkang dari PBB. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden Soekarno atas dominasi Amerika Serikat di kancah politik internasional. Sebelumnya juga Presiden Soekarno menyatakan ketidaksetujuannya pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang akhirnya menarik Indonesia keluar dari PBB dan mengumumkan rencana pendirian CONEVO sebagai tandingan PBB. CONEVO atau Conference of the New Emerging Forces merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi dua kekuatan blok sebelumnya, yaitu blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat. Melalui CONEVO ini diharapkan mampu mengangkat harkat martabat politik negara-negara berkembang. Dengan adanya energi solidaritas masyarakat tertindas yang telah dihimpun sejak KAA sebagai moralitas politik CONEVO dalam menghadapi ambisi politik strategis negara-negara maju, serta diharapkan dapat membangun lingkaran politik eksklusif yang anggotanya anti-nekolim. Presiden Soekarno meyakini bahwa pembagian kekuatan dunia dalam wujud NEVO dan OLDEVO akan membuat kedudukan Indonesia meningkat dalam dunia internasional. Salah satunya adalah sebagai pemimpin negara-negara berkembang yang tergabung dalam NEVO. NEVO atau New Emerging Forces adalah kekuatan yang terdiri dari bangsa-bangsa yang tertindas, progresif, hendak membangun suatu dunia baru yang penuh dengan keadilan, persahabatan, kesejahteraan antar bangsa, dan tanpa adanya imperialisme serta kolonialisme. NEVO menjadi kekuatan baru yang sedang muncul, yaitu negara-negara progresif revolusioner termasuk Indonesia dan negara-negara komunis pada umumnya, yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Soekarno menggagas dunia menjadi dua blok berdasarkan Manipol, Pidato Jarek, dan Pidato Membangun Dunia Kembali, yakni Oldevos dan Nevos, bukan blok Barat dan blok Timur. Oldevos atau Nekoli merupakan suatu doktrin yang merujuk kepada negara-negara berkekuatan besar menganut kapitalisme dan condong kepada kolonialisme yang merujuk kepada negara-negara Barat, yakni Eropa dan Amerika Serikat. Lalu, Oldevos merupakan kekuatan lama yang telah ada sebagai negara besar dengan tujuan ekonomi politik, yakni menguasai ekonomi dunia maupun politik dunia, demi kepentingan negaranya itu tersendiri. ASEAN Games 1962 di Jakarta yang diselenggarakan terdapat masalah yang dihadapi Indonesia, yakni Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan sebagai peserta dalam ASEAN Games ini. Oleh karena itu, Komite Olimpiade Internasional atau KOI menangguhkan Indonesia untuk tidak ikut Olimpiade Tokyo tahun 1964. Hal ini membuat Soekarno menunjuk Menteri Olahraga, yakni Maladi, untuk membentuk GANEVO sebagai pertandingan olahraga Olimpiade yang dibentuk pada tahun 1963 yang diselenggarakan pada tanggal 10 November dengan mengikutsertakan hampir 300 atlet dari 48 negara yang mempertandingkan 17 cabang olahraga dan berakhir pada tanggal 22 November 1963. Nah, GANEVO ini kembali dilaksanakan pada tahun 1966 dan dibubarkan pada tahun 1970. Konfrontasi Malaysia merupakan peristiwa mengenai persengketaan wilayah dan penolakan terhadap pendirian wilayah Federasi Malaysia. Konfrontasi Malaysia ini dilatar belakangi oleh pendirian Federasi Malaysia. Hal ini merupakan gagasan untuk menggabungkan negara bekas jajahan Inggris menjadi Persekutuan Tanah Melayu atau Federasi Malaysia. Gagasan ini dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia, yakni Tengku Abdurrahman Putra, dalam The Foreign Correspondent Association of Southeast Asia di Singapura pada 27 Mei 1961. Rencananya, federasi ini akan disahkan pada 31 Agustus 1963 oleh wakil-wakil dari Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah.
mendapat tanggapan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri dengan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif menolak pendirian federasi ini dengan melancarkan kebijakan konfrontasi atau ganyang terhadap Malaysia. Kebijakan ini dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada 16 September 1963 dengan tujuan untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia. Dasar kebijakan tersebut yakni merujuk pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, prinsip anti-kolonialisme dan anti-imperialisme Indonesia, kemudian pembentukan federasi yang memasukkan Sabah dan Sarawak menurut Soekarno sangat membahayakan revolusi Indonesia karena dapat mencelakai keselamatan yang telah dibangun dan melukai cita-cita yang sejak lama hendak dilaksanakan. Kemudian dasar lainnya yakni bahwa Soekarno menganggap bahwa Malaysia merupakan komplotan neokolonialis. Bahkan pembentukan Federasi Malaysia sendiri merupakan gagasan Inggris, bukan berasal dari gagasan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Lalu bagaimana dampak kebijakan konfrontasi Malaysia ini atau ganyang Malaysia ini? Kebijakan ini menimbulkan tuduhan bahwa Soekarno memiliki ambisi dalam teritorial yang menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri Soekarno. Ambisi ini merupakan bagian dari mitos Great Indonesia, yakni mengenai kejayaan masa lalu yang dapat dicapai oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun pandangan tersebut masih penuh perdebatan, karena jika dilihat lagi, Indonesia tidak melakukan klaim atas wilayah-wilayah yang direncanakan gabung terhadap Federasi Malaysia, yakni wilayah Sarawak, Sabah, dan Brunei. Kemudian, Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip luar negerinya dan peristiwa konfrontasi ini mendorong Indonesia untuk memutuskan hubungan dengan Malaysia. Indonesia juga meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berusaha untuk membentuk suatu organisasi baru, organisasi dunia tandingan yang dikenal dengan Conference of the New Emerging Force atau disingkat CONEFO sebagai wadah persatuan kekuatan-kekuatan revolusioner Indonesia. Latar belakang dari pembebasan Irian Barat. Nah, upaya pembebasan Irian Barat ini bermula ketika Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Sikap itu disampaikan Belanda dalam perundingan KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada konferensi tersebut menyepakati dua keputusan. Salah satunya yaitu menetapkan status politik Irian Barat adalah status quo karena Belanda ingin Irian Barat diberi status khusus. Perjuangan merubah status wilayah Irian Barat dilakukan melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur diplomatik dengan cara mencari suatu dukungan dalam forum internasional seperti KAA, Sidang Umum PBB, dan juga konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok. Yang kedua, jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Bentuk dari konfrontasi politik yaitu pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 15 Februari 1956, pembatalan persetujuan KMB pada tanggal 2 Maret 1956, dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada tanggal 16 Agustus 1956. Dan bentuk dari konfrontasi ekonomi yaitu melakukan pemogokan dan menasionalisasi perusahaan milik Belanda seperti maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, bank, pabrik gula, dan perusahaan gas. Konfrontasi politik dan ekonomi mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960 ketika pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda.
Jalannya peristiwa pembebasan Irian Barat, negosiasi dilakukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Terdapat 2 pertemuan di Jakarta dan di Den Haag yang mana buntu karena 2 pihak melaporkan hasil yang berbeda. Indonesia pun menempuh jalur konfrontasi politik ekonomi dengan memutus relasi Uni Indonesia Belanda, membatalkan persetujuan KMB, membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat, menasionalisasi perusahaan milik Belanda, dan memutus hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Pasca putusnya hubungan diplomasi tersebut, Indonesia mempersiapkan strategi militer dengan membentuk Korps Tentara Koras I dan Dewan Pertahanan Nasional. Indonesia juga mengambil langkah diplomatis ke sejumlah negara, salah satunya Uni Soviet, lalu membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan mengumumkan Tri Komando Rakyat. Belanda membalas aksi Indonesia dengan meningkatkan kekuatan militer. Ketegangan dua negara makin menjadi setelah Belanda menyerang kapal Indonesia di Laut Arafuru. Soekarno memerintahkan Brigjen Soeharto untuk melaksanakan 3 tahap operasi militer, penyusupan, serangan terbuka, dan penegakan kekuasaan penuh di Irian Barat. Akhir peristiwa, Presiden Amerika Serikat memerintahkan Jaksa Agung untuk mempertemukan kedua pihak. Delegasi Indonesia yaitu Adam Malik, Belanda mengutus Dr. John Herman, dan diplomat Amerika Serikat bertindak sebagai penengah. Tujuan dari diskusi itu adalah penyelenggaraan New York Agreement pada 15 Agustus 1965. Setelahnya Indonesia menetapkan 1 Mei 1963 sebagai hari peringatan pembebasan Irian Barat untuk mengenang patriot yang telah gugur dan menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat selamanya bagian NKRI. Setelah terjadi peristiwa pembebasan Irian Barat, tentu saja akan ada dampak bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pemberhentian permusuhan terhadap Belanda. Yang kedua, makin beragamnya suku dan adat istiadat di negara Indonesia yang patut kita banggakan. Yang ketiga, bertambahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Yang keempat, makin baiknya hubungan diplomatik terhadap Belanda. Tapi dampak negatifnya yaitu yang pertama, kekayaan alam tidak dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Yang kedua, masih kurangnya kepedulian pemerintah yang mengakibatkan kemajuan pembangunan pendidikan jadi tertinggal. Yang terakhir, seringnya terjadi kerusuhan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, pembahasan mengenai politik luar negeri Indonesia yang telah dibahas dimulai dari apa itu politik luar negeri, bagaimana peran Indonesia dalam KAA, gagasan Konevo, Nevo, Oldevo, dan Ganevo, serta kebijakan konfrontasi Malaysia dan Irian Barat. Mungkin dicukupkan saja. Semoga melalui pembahasan ini dapat memperkaya informasi dan pengetahuan kita. Kalau begitu, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.